yang rumahnya sering mengalami pemadaman listrik, lalu ketika menyala kembali dan MCB-nya sering ngejeklek, teman-teman harus pasang ini supaya ketika PLN menyala kembali, instalasi rumah kita MCB-nya tidak langsung jeklek. Jadi tetap aman-aman saja. Di sini saya menggunakan satu kontaktor dan satu relay timer. Jadi tujuan dari relay timer dan kontaktor ini yaitu untuk menjeda. Ketika PLN sudah masuk tegangannya, maka tidak langsung tegangannya masuk ke instalasi rumah, tetapi dijeda dulu sama timer ini beberapa detik. Setelah beberapa detik, maka tegangan dari PLN langsung masuk ke instalasi rumah kita. Nah, bagaimana cara kerjanya? Di sini saya akan rakit step by step ya. Jadi teman-teman harap disimak. Jika teman-teman ingin wiringnya, silakan download saja wiringnya di komentar yang sudah saya pin, oke? Nah, di sini saya contohkan dua kabel ini yang warna hitam dan warna biru ini adalah inputan atau output dari kWh meter rumah kita. Di sebelum ini saya contohkan nanti ada MCB satu fasa ya. Jadi dari MCB satu fasa saya masukkan ke MCB 2 pol ini, yaitu MCB untuk keamanan kontaktor ini. Teman-teman bisa juga memasang MCB yang satu fasa, silahkan. Di sini supaya terlihat rapi, maka saya pasang yang MCB 2 pol. Bukan yang 2 fasa ya, tetapi yang 2 pol, yaitu untuk fasa dan netralnya. Nah, sekarang untuk pemasangan kabelnya kayak gimana? Di sini saya akan lepas dulu ya untuk timernya supaya teman-teman terlihat jelas untuk pemasangan kabelnya. Jadi di sini saya menggunakan timer yang H3CR ya. Untuk modenya di sini pakai yang mode A, teman-teman. Oke, kita simpan dulu. Nah, untuk selanjutnya kita akan pasangkan dari MCB 2 pol ini yang sisi fasa ya, yang warna hitam. Kita masukkan dulu ke NC kontaktor ini, yaitu di sini yang nomor 22, teman-teman. Jadi bisa bolak-balik ya, mau dari sini dulu silahkan, mau dari sini dulu silahkan. Yang penting teman-teman paham NC-NO-nya. Saya pasangkan dari fasa, masukkan ke nomor 22 NC kontaktor. Nah, bisa dilihat teman-teman dari MCB 2 pol ya, yang sisi fasa yang hitam dimasukkan ke nomor 22 NC kontaktor. Selanjutnya dari nomor 21 sini keluaran NC-nya ya, kita pasangkan ke nomor 2, teman-teman. Nomor 2 dan 7 ini adalah coil. Teman-teman bisa pasangkan ke 7 dulu silahkan, ke 2 dulu silahkan. Di sini saya akan pasangkan dari nomor 21 sini dimasukkan ke nomor 2 coil relay timer. Kita pasangkan dulu. Nah, lihat teman-teman, sudah saya pasangkan dari nomor 21 NC kontaktor dimasukkan ke nomor 2 relay timer. Untuk selanjutnya kita akan pasangkan ya dari nomor 22 NC ini. Lihat dari nomor 22 ya. Teman-teman bisa juga ngambil dari MCB langsung bisa. Tetapi saya akan pasangkan dari nomor 22 sini dimasukkan ke nomor 1 yang ada di relay timer. Nomor 1 ini adalah common-nya, teman-teman. Jadi nanti kita akan ambil NO-nya yang relay timer. NO-nya yaitu yang nomor 3. 13 adalah NO, 14 adalah NC. Oke, saya pasangkan dulu dari nomor 22 dimasukkan ke nomor 1 relay timer. Nah, bisa dilihat teman-teman dari nomor 22 sini ya, yang dari kontaktor bisa juga ngambil dari sisi MCB sini. Jadi dari nomor 22 saya masukkan ke nomor 1 relay timer. Nah, sekarang kita ambil relay timernya ini adalah yang NO-nya. Yang normally open-nya itu yaitu yang nomor 3, teman-teman. Jadi dari nomor 3 sekarang kita pasangkan ke A1 kontaktor di sini. Jadi dari nomor 3 pasangkan ke A1 kontaktor. Kita pasangkan dulu. Nah, bisa dilihat teman-teman, saya pasangkan dari nomor 3 langsung ke A1 kontaktor, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya akan pasangkan sisi netralnya, teman-teman. Netral kan yang ini ya, yang nolnya. Yang netral ini kita gabungkan saja, yaitu ke netral kontaktor dan ke netral relay timer. Nah, di sini berhubung kontaktor sini ini ada dua buah inputan ya, yang sama-sama saling terhubung antara yang atas dan bawah. Maka dari itu, di sini juga ada posisi A2-nya, teman-teman. Jadi saya akan hubungkan saja, gabungkan kayak gini. Dari netral PLN dimasukkan ke netral kontaktor, dan dari netral kontaktor dimasukkan ke nomor 7 sini, yaitu ke netral relay timer. Oke, saya pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Nah, lihat teman-teman, sudah saya pasangkan dari netral PLN yang dari MCB 2 pol ini ya. Kita pasangkan ke A2 kontaktor, lalu dari A2 kontaktor kita gabungkan juga ke nomor 7 relay timer sini. Nah, sekarang saya akan pasangkan sisi pengunci kontaktor ini. Kenapa kita pasangkan pengunci? Karena nanti agar supaya si kontaktor ini akan terkunci
dan nanti untuk relay timernya akan mati atau akan padam ketika kontaktornya bekerja, sehingga nanti si relay timer ini akan awet, tidak bekerja secara terus-menerus. Oke, saya akan pasangkan dulu penguncinya. Penguncinya itu dari mana sih? Yaitu dari nomor 1 sini, nomor 1 relay timer ya, kita hubungkan ke NO nomor 14 ini. Dan dari nomor 3 sini, kita bisa hubungkan ke nomor 13 NO sini. Kita juga bisa ngambil dari A1 kontaktor yang sini ya, pasangkan langsung ke nomor 13. Silahkan, bisa teman-teman. Oke, saya akan pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Nah, lihat teman-teman, di sini saya menggunakan kabel yang warna coklat supaya teman-teman pada paham ya tentang sistem pengunci kontaktor ini. Jadi saya pasangkan dari nomor 1 relay ya, relay timer, dipasangkan ke NO nomor 14 kontaktor. Lalu dari A1 kontaktor dimasukkan ke NO nomor 13 kontaktor. Sebenarnya bisa dari nomor 3 juga ya, berhubung di sini saya supaya irit kabel, jadi langsung saja dari A1 dimasukkan ke nomor 13 NO kontaktor. Nah, di sini untuk pemasangan kontrolnya sudah selesai. Sekarang saya akan pasangkan untuk ke sisi bebannya, teman-teman. Ke bebannya itu kemana? Yaitu ke instalasi rumah. Nah, berhubung ini adalah dari MCB kWh meter, maka di sini saya akan pasangkan dulu dari keluaran output MCB 2 pol yang fasa dan netralnya dimasukkan ke T1 dan T3. Lalu keluarannya yang L1, L3 ini kita pasangkan langsung ke instalasi rumah, teman-teman. Oke, saya pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Nah, bisa dilihat teman-teman, sudah saya pasangkan. Di sini yang dari MCB 2 pol untuk ke beban instalasi rumahnya, saya menggunakan kabel coklat supaya lebih terlihat oleh teman-teman ya. Jadi dari keluaran MCB 2 pol dimasukkan ke kontaktor nomor T1 atau nomor 2, dan dari netral kita masukkan ke nomor 6 atau T3 kontaktor. Lalu keluarannya dari L1 dimasukkan ke instalasi rumah dan dari L3 dimasukkan ke instalasi rumah. Nah, di sini saya contohkan untuk kabelnya menggunakan kabel yang 0,75. Jadi teman-teman untuk ke beban ini ya, sesuaikan saja dengan beban rumah teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan minimal memakai yang 1,5 ya untuk kabelnya, karena ini adalah ke beban instalasi rumah. Kalau untuk ke kontrol kayak gini boleh silakan memakai 0,75, karena posisinya untuk ke NO utama ini adalah untuk ke beban instalasi rumah. Oke, karena di sini pemasangannya sudah selesai, saya akan coba pasang dulu untuk relay timernya ya. Untuk TDR-nya saya pasang. Nah, kayak gini. Tinggal kita akan uji coba apakah rangkaian ini berhasil, teman-teman. Nah, sebelum ke meng-on-kan MCB-nya, di sini saya akan setting dulu sekitar 5 detik saja ya untuk on-nya nanti si kontaktor ini. Nah, di sini saya akan coba on-kan dulu untuk MCB 2 pol yang ada di dalam rumah. 3, 2, 1. Nah, di sini sudah menghitung 5 detik ya. Nah, setelah 5 detik, di sini kontaktornya kerja. Dan untuk instalasi rumahnya, di sini ada sumber tegangannya. Dan bisa dilihat teman-teman, untuk TDR ini posisinya mati atau padam, teman-teman. Jadi di sini awet untuk TDR-nya. Baik, di sini saya akan simulasikan bagaimana jika terjadi pemadaman listrik ya di instalasi rumah kita. Nah, di sini saya contohkan ada pemadaman listrik di instalasi rumah. PLN mengalami pemadaman. Lihat 3, 2, 1. Nah, di sini kan mati teman-teman. Posisi instalasi rumah kita mati nih, tidak ada tegangannya. Dan tiba-tiba nanti PLN ada tegangan kembali. Maka instalasi rumah ini tidak akan langsung masuk tegangannya, tetapi ditahan dulu waktunya dengan timer ini. Kita coba buktikan ya teman-teman. Lihat, 3, 2, 1. Posisi PLN menyala kembali. Nah, di sini tidak langsung menyala. Nah, lihat, setelah beberapa detik, maka si instalasi rumahnya baru menyala, teman-teman. Ini cocok sekali jika teman-teman di rumahnya sering mengalami pemadaman, lalu ketika PLN ada tegangan kembali, tidak langsung masuk ke instalasi rumah. Jika langsung masuk ke instalasi rumah, tegangannya belum stabil, maka nanti MCB kWh-nya akan selalu jeklek, teman-teman. Jika memakai sistem ini, teman-teman, saya jamin tidak akan jeklek lagi ketika PLN langsung menyala secara tiba-tiba, karena ditahan dulu sama si TDR ini. Oke, saya akan lamain lagi ya, teman-teman, sekitar 10 detik supaya pada paham. Di sini kita off-kan dulu, PLN-nya mengalami pemadaman. Nah, lihat di sini mengalami pemadaman. Dicontohkan di sini tiba-tiba untuk PLN-nya ada tegangan kembali. Lihat 3, 2, 1. Nah, di sini tegangan PLN menstabilkan dulu, dihitung dulu selama 10 detik oleh TDR, lalu nanti mengerjakan kontaktor. Lihat. Nah, langsung mengerjakan kontaktor, lalu tegangan sudah stabil ya dari PLN, lalu masuk ke instalasi rumah kita. Maka dari itu, untuk MCB kWh-nya tidak langsung jeklek, teman-teman. Akan aman seperti ini. Dan di sini juga bisa dilihat, teman-teman, untuk TDR-nya mati, teman-teman. Lihat,
tidak ada yang nyala, mati total. Kenapa mati total? Karena di sini memakai sistem pengunci di kontaktornya, sehingga TDR pun akan selalu awet teman-teman. Istilahnya mah tahan lama lah karena dibiarkan mati saja. Kerjanya ketika hanya PLN hidup kembali ketika sudah ada pemadaman. Nah, yang jadi pertanyaan juga banyak juga nih teman-teman yang menanyakan apakah kontaktornya akan awet teman-teman, karena kontaktor ini akan selalu on standby. Nah, maka dari itu teman-teman, kontaktor ini didesain untuk bekerja. Mau 1 tahun atau 2 tahun pun tetap akan bagus teman-teman. Istilahnya mah ya sesuai fungsinya, namanya juga saklar kan. Jadi emang diproduksi untuk bekerja si kontaktor ini, maka akan aman-aman saja. Tetapi jika teman-teman ingin tetap awet selamanya, teman-teman lakukan saja pemeliharaan, meng-off-kan dulu MCB-nya, atau bisa teman-teman pasang bypass lagi untuk mengistirahatkan si kontaktor ini, silakan agar umurnya lebih panjang lagi. Ya namanya alat kan nggak tahu teman-teman, kadang rusak, kadang nggak juga. Jadi di sini saya beritahu untuk kontaktor ini emang didesain untuk bekerja. Jadi aman-aman saja selama terus-menerus on teman-teman, nggak apa-apa. Jadi cara kerjanya kayak gitu ya. Jadi selama PLN mengalami pemadaman, lalu ketika PLN masuk kembali tegangannya tidak langsung masuk ke instalasi rumah, tetapi ditahan dulu oleh TDR ini teman-teman. Jadi banyak juga yang nanya ke saya, Bang, kok untuk pemasangannya itu tidak memakai wiring, kok bisa sampai bisa memasang kabel kayak gini? Nah, itu butuh jam terbang ya, karena saya sudah paham dan sudah memahami mana NC, mana NO, dan mana cara kerja dari kontaktor dan TDR ini. Jadi saya tidak perlu memakai wiring. Tetapi alangkah baiknya memakai wiring juga ya, takutnya ada kesalahan di pemasangan. Saya juga ini dipastikan lagi untuk wiringnya dengan melihat gambar lagi, tidak semena-mena langsung memasang kabelnya. Jadi jika teman-teman ingin memasang kabel, saya harap memakai wiring juga. Untuk wiringnya download saja teman-teman di komentar yang sudah saya pin. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jangan lupa silahkan dipraktikkan supaya teman-teman makin bisa. Oke, terima kasih, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.